بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang sunnah-sunnah ketika tawaf, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah ini kita diberikan pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan materi ini. Saya ingin membacakan sebuah ta'rif atau pengertian dari makna sunnah terlebih dahulu agar kita bisa menghadirkan makna ini ketika melakukan sesuatu yang sunnah. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullah ta'ala, ada pengertian tentang sunnah itu apa. Ya. Di paling bawah sendiri, di stabilo kuning dikatakan yastahiqu fa'iluhu as-sawab idza nawa bihi at-taqarruba lillahi. Ya. Sesuatu yang sunnah itu akan mendapatkan pahala bagi pelakunya apabila nawabihi at-taqarruba ilallah. Orang yang melakukannya meniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya tidak akan dihukum. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu yang sunnah itu akan dapat pahalanya apabila kita meniatkan pahala atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita melakukannya tanpa ada niat ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya pendahuluan. Meskipun kita sedang membahas tentang sunnah, maka yang kita pikirkan saat kita melakukan nanti adalah kita melakukan ini karena apa? Ya, kita melakukan ini karena apa? Ya. Maka kita lakukan berbagai hal yang berkaitan dengan tawaf kita, meskipun dikatakan sunnah, kita harus menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita
masuk ke poin keempat dari sunnah-sunnah ketika tawaf. Di poin ke tawaf ini kita beri judul berjalan ketika tawaf adalah sunnah. Jadi seseorang ketika berjalan ya tidak naik kendaraan, tidak naik skuter misalkan, ya, tidak naik onta misalkan dulu, ya. Maka itu adalah sunnah. Apabila seseorang ya Allah saya berjalan ini berharap pahala darimu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dikatakan di sini al-masyu lil qadiri, berjalan ketika mampu adalah sunnah. At-tawafu masyian sunnatun inda Syafi'iyah wa riwayatun inda Ahmad. Tawaf dengan berjalan merupakan sesuatu yang sunnah di madhab Syafi'i dan di dalam sebagian riwayat madhab Hanabilah dari Imam Ahmad. Sedangkan di dalam madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dikatakan wa wajibun inda Abi Hanifah wa Malik, ya. Di madhab Abu Hanifah dan Malik hukumnya adalah wajib. Artinya seseorang yang mampu untuk berjalan kemudian tidak berjalan, maka tawafnya berdosa. Dia melakukan dosa. Ya. Wa Ahmad fil masyhuri min madhabihi li ghairil ma'dzuri. Ya. Dan Imam Ahmad di dalam sebagian yang masyhur dalam madhabnya, kecuali bagi orang yang memiliki udzur. Baik. Pada intinya dikatakan di sini bahwasanya berjalan ketika tawaf adalah sesuatu yang sunnah, seseorang mendapatkan pahala ketika melakukannya apabila dia mengatakan ya Allah saya berjalan ketika tawaf ini berharap pahala darimu. Baik. Kemudian di antara yang disunahkan ketika tawaf adalah al-ittiba, pakai dot, to, kemudian ba, al-ittiba. Ya. Al-ittiba itu artinya adalah menampakkan bahu kanan ketika tawaf kudum dan tawaf umroh. Dan tawaf itu ada 5, ada tawaf kudum, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf sunnah. Ada 5 tawaf, ya. Tawaf kudum kapan dilakukan? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika pertama kali sampai di Mekah. Ya, apabila yang atau manasiknya atau nusuknya adalah nusuk ifrad atau kiron, maka disebut dengan tawaf kudum. Kalau tamatu disebut dengan tawaf umroh. Ya. Tawaf ifadah kapan? Tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah dan seterusnya. Kemudian tawaf wada kapan? Tawaf wada adalah tawaf terakhir kali berada di Mekah setelah melakukan rangkaian ibadah haji ataupun umroh. Sebagian mengatakan juga sunnah. Tawaf sunnah kapan dilakukan? Tawaf ketika ingin saja. Kita ingin tawaf maka itu ada tawaf sunnah namanya. Jadi ada 5 tawaf. Nah, menampakkan bahu kanan ketika tawaf ini hanya di tawaf kudum dan tawaf umrah saja, di 2 jenis tawaf ini. Ya. Dan hukumnya adalah sunnah. Artinya apabila seseorang tidak melakukan ya tidak mengapa. Tapi kalau melakukan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahalanya. Bagaimana pengertiannya? Apakah pengertiannya sebagaimana dalam gambar ini? Ya, yang ditampakkan oleh si bapak adalah bahu kiri, yang ditampakkan oleh si anak adalah bahu kanan. Apakah bebas seperti itu? Ya, maka menurut pengertian adalah wa huwa an yaj'alu wasatar ridai tahta katifihil yumna. Yang dimaksud al-ittiba yang disunahkan itu adalah menjadikan pertengahan kain atasan itu di bawah ketiak kanan. Ya, dalam artian ya bahu kanan terlihat. Wa yuraddu tarafaihi ala katifihil yusra. Kemudian meletakkan 2 ujung kainnya itu di pundak atau bahu kiri. Wa yabqa katifuhul yumna maksyufatan. Dan
pundak kanannya dibiarkan terbuka. Ya. Ini disebut dengan al-ittiba, ya. Jadi kalau al-ittiba yang benar itu malah si anaknya itu, ya. Yang bau kanan yang diperlihatkan, bukan yang bau kiri. Ya. Baik, wa yustahabu fi tawafil qudumi wal umrah, ini dianjurkan di tawaf qudum dan tawaf umrah. Wa qala Malikun laisa bisunnatin, dan menurut Imam Malik ini bukan sunnah. Baik. Pada intinya apabila berdasarkan kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrati, al-ittiba menampakkan bau kanan ketika tawaf kudum dan tawaf umrah, 2 dari 5 tawaf yang ada itu adalah sunnah. Baik, kemudian yang sunnah berikutnya adalah ar-ramal dengan rumus 3:4. Apa itu ramal? Ya, nanti akan ada penjelasan tersendiri. Sekarang rumusnya dulu. 3:4. Minas sunnati ar-ramlu fi thalathatil ula wal masyu fil arba'ati. Di antara yang disunahkan ketika tawaf adalah ramal di 3 putaran pertama dan berjalan di 4 putaran berikutnya. Jadi bukan 7 putaran semuanya ada ramalnya, akan tetapi 3 putaran saja. Ya. Lima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa bil baiti tawafal ula atau awal khabba thalathan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika tawaf di Ka'bah, di tawaf yang pertama, beliau lari-lari kecil melakukan rommel 3 putaran pertama dan berjalan di 4 putaran berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi rumusnya adalah 3:4. Jadi bagian ini untuk menjawab rommel itu di putaran berapa? Ya, jawabannya di putaran ketiga saja, sedangkan 4 putaran berikutnya itu berjalan. Kemudian poin berikutnya adalah pengertian dari rommel. Rommel artinya adalah jalan cepat dengan jarak langkah yang berdekatan di 3 putaran pertama. Ya. Terkait apakah ada jalannya, maka ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi tadi kita mengatakan bahwa sunnahnya 3 putaran pertama. Ya, tapi ada juga ternyata nanti pendapat yang menyatakan bahwa 7 putaran tersebut lari-lari terus atau jalan cepat terus. Ya. Apa sebenarnya pengertian lari dan pengertian jalan cepat ini? Dulu ketika kita membaca lembar kerja siswa di SD atau di SMP, ada pengertian apa itu lari, ada pengertian apa itu jalan. Ya. Ketika itu saya membaca bahwasanya lari itu adalah ada masanya seseorang itu melayang di udara dan kedua telapak kakinya tidak menapak di tanah. Itu dinamakan dengan lari. Ya. Adapun berjalan itu adalah ketika seorang telapak kakinya itu masih ada yang menapak di atas tanah. Ya. Meskipun dia cepat jalannya, maka tetap tidak akan ada saat dia itu melayang di udara. Itulah yang disebut dengan al-masyu, berjalan. Nah, yang dimaksud dengan ramal di sini bukan lari, bukan seseorang melayangkan badannya di udara, bukan, tapi dia berjalan cepat. Ya, berjalan cepat dengan mendekatkan jarak antara langkahnya itu. Baik, kita baca coba pengertiannya. Ar-ramlu huwa sur'atul masyi ma'a taqarubil khuta. Ya, yang disebut dengan ramal itu adalah berjalan cepat bersamaan dengan mendekatkan langkah. Ya. Wa yakunu ramlu minal hajaril aswad ilal hajaril aswad. Kemudian di sini kita juga mendapatkan pelajaran bahwa ramal itu dilakukan mulainya dari hajar aswad sampai hajar aswad lagi. Ya. Jadi dari hajar aswad sampai hajar aswad lagi. Wala yaqifu illa fi halal istilami wat takbiri, dan tidak berhenti larinya atau jalan cepatnya
kecuali ketika mau menyentuh Hajar Aswad atau mau menciumnya. Inilah pendapat al-a'immah al-arba'ah, imam yang 4. Wa huwa marwiyun an Umar, diriwayatkan juga dari Umar, begitu juga Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair. Ada pendapat yang lainnya, wa qala Tawus, sedangkan Tawus, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dikatakan yamshi baina ruknaini. Ya, romal ini hanya dilakukan di antara Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ya, di antara Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, seorang yang melakukan apa namanya, romal hanya seperti ini. Ya. Ya. Di bagian ini saja dia melakukan jalan cepatnya. Sedangkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dia berjalan. Ini menurut pendapat kedua. Ya. Baik. Wajah al-amrani fi sahih Muslim, dan semuanya punya dalil di dalam kitab sahih Muslim. Ya. Yang pertama adalah dari hadisnya Ibnu Umar dan Jabir, dan yang kedua dari hadisnya Ibnu Abbas. Kalau jumhur ulama berpendapatnya seperti apa? Kalau jumhur ulama berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu romalnya itu di seluruh di satu putaran penuh, ya, di satu putaran penuh, bukan hanya antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, tapi satu putaran penuh. Lianna hadis Ibnu Umar dan Jabir fi fi'li hajjatil wada wa hadis Ibnu Abbas fi umratil qadiyah. Ya. Disebabkan karena hadisnya Ibnu Umar dan Jabir itu ketika Nabi SAW haji wada, sedangkan hadisnya Ibnu Umar ketika umroh qadha. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ya, romal tetap rumusnya 3:4. Kemudian putarannya adalah, ya, ada dua pendapat, ya, satu putaran penuh romalnya, ada juga yang mengatakan 3/4 putaran. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Baik, kemudian berikutnya khusus untuk laki-laki. Nah, romal ini adalah sebuah amalan yang khusus untuk bapak-bapak. Dikatakan di sini warramlu wal ittiba'u khasun birrijali. Ya, romal dan ittiba, jalan cepat dan membuka pundak kanan, itu khusus bagi para laki-laki. Fala tarmulul mar'atu wala tatba'u, ya, atau tattabi'u. Sedangkan bagi ibu-ibu maka tidak ada jalan cepatnya ketika tawaf, juga tidak adanya ittiba. Ya. Jadi ibu-ibu tidak ada itu. Ini khusus untuk bapak-bapak. Wa yakunu ramlu fit tawafil ladzi yu'aqibuhu sa'yun. Ya, dan romal romal ini adalah di tawaf yang setelah tawaf itu ada sa'inya. Ya, makanya tadi disebutkan di tawaf kudum atau di tawaf umroh karena berikutnya nanti ada sa'i. Sedangkan tawaf ifadah kadang ada yang tidak ada sa'inya. Tawaf sunnah tidak ada sa'inya. Tawaf wada tidak ada sa'inya, gitu. Itu hanya penekanan kalimat ini. Kemudian ada maklumat berikutnya, wal muhafadzatu 'ala ramli ma'al bu'di 'anil baiti afdal minal qurbi bila ramlin. Ya. Jadi kalau dibuat tingkatan itu bagusnya seseorang mendekat dan romal, gitu ya. Tingkatan pertama mendekat ke Ka'bah, mendekat dan romal. Tingkatan kedua adalah jauh dan romal. Tingkatan ketiga adalah jauh tanpa romal. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh kita? Ya. Apabila sedang melakukannya secara sendiri, ya maka kita bisa mendekat dan romal.
Sedangkan kalau kita sedang berjamaah bersama satu grup, maka ya kita akan menjaga keutuhan rombongan itu lebih dipentingkan daripada melakukan yang sunnah, karena jalbul masalih muqaddamun ala atau daf'ul madarri muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan dari keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Baik, itu maksud dari eh, jauh tapi rommel itu lebih utama daripada dekat tanpa rommel. Ya, jadi atau di sini ada turunannya 2 titik A itu adalah jauh dekat tanpa rommel ya, dekat tanpa rommel. Ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Pada intinya rommel ini khusus untuk para bapak-bapak saja. Kenapa ada sunnah romal dan ittiba? Apa hikmahnya? Di antara hikmah yang disebutkan kenapa ada romal dan ittiba ini adalah lamma dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabatihi ila awwali umratin ba'da sulhil Hudaybiyah wa kanat fi waqti huma sumiyat bi huma Yathrib ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berangkat umroh yang pertama kali setelah Sulhul Hudaybiyah ya, dan ketika itu tersebar penyakit namanya humma Yathrib ya, demam kota Yathrib. Jadi ada penyakit dinisbatkan kepada tempatnya ya, ya, penyakit dinisbatkan kepada tempatnya, humma Yathrib namanya, demam Madinah kalau bahasa kita muda yang sekarang, demam Madinah. Mungkin sekarang ada nama-nama penyakit yang dinisbatkan kepada tempat awal munculnya juga, sepertinya juga ada ya. Kalau dulu humma Yathrib ya. Nah, gara-gara ada demam Madinah ini ya, fadhanna kuffaru Quraisy anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu ya asabathum humma Yathrib ya. Orang-orang kafir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada menyangka bahwa kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu terkena humma Yathrib ini ya. Terkena humma Yathrib. Wa annahum bil kadi sayakumuna bit tawafi 'alal ka'bati. Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini mereka ya pada duduk-duduk gitu, tahu kalau orang muslimin ini mau tawaf di Ka'bah ya. Dan humma Yathrib ini biasanya membuat lemah orangnya gitu. Jadi lemah, tidak berkekuatan gitu. Maka aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa tawafnya nanti akan disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingin membuktikan itu loh orang-orang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu jadi lemah gitu ya. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk an yakshifu an katifihim al-aiman, untuk membuka pundak kanannya, wa an yarmulu an yusari'u fi khutawatihim wa yuqaribuna bainaha. Dan Nabi memerintahkan untuk berjalan cepat tadi, biar kelihatan kuat gitu. Biar kelihatan kuat. Dalalatan ala sihhati wal quwwati. Tujuannya apa? Menunjukkan pundak kanan. Begitu juga menunjukkan lari atau tadi disebut dengan jalan cepat. Itu apa? Tujuannya adalah menunjukkan kesehatan dan kekuatan. Ya, karena kalau tidak sehat dan tidak kuat, ya malu mau menampakkan pundaknya, wah ini tidak kelihatan kuat. Ya, kalau nggak lari kelihatan lemes misalkan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membuka pundaknya ini dan berjalan dengan cepat biar kelihatan sehat dan kuat. Ini sesuatu yang penting dalam siasah juga ya, bahwa seseorang yang berburuk sangka kadang perlu untuk diperbaiki prasangkanya, meskipun bukan dengan berbicara tapi dengan sebuah
tindakan yang membuktikan bahwasanya prasangka mereka tidak dibenarkan. Ya. Ketika orang-orang Quraisy ini sudah melihat para sahabat membuka lengannya, oh ternyata mereka masih kuat-kuat. Ya. Mereka juga berjalan cepat. Oh mereka berarti masih sehat. Ya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan ma bihim min ba'sin. Ternyata mereka sehat-sehat saja ya, tidak apa-apa gitu ya. Ya, itu komentar dari mereka. Wa ba'da anzalat al-illatu yustahabbu bainat ta'ifina dzalika ihya'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ilah atau alasan tindakan ini tidak ada ya, karena orang-orang Quraisy sudah tidak akan melihat lagi di Ka'bah ya, tidak ada yang lihat memperhatikan kita ketika tawaf itu kuat apa lemah ya. Tapi tetap dihidupkan sunnah ini untuk mengingatkan kita dengan kejadian ini ya, agar kita itu juga fokus untuk menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita sehat, karena itu sesuatu yang sangat baik bagi seorang muslim ya. Baik, ini adalah disunahkannya ramal dan ittiba, hikmah dari disunahkannya ramal dan ittiba. Baik, kemudian di antara yang disunahkan bagi orang-orang yang tawaf adalah al-qurbu minal baiti, mendekat ke Ka'bah. Wa yustahabbu dzalika fi haqqir rajuli. Ini dianjurkan untuk para bapak-bapak. Wa ammal mar'atu fayustahabbu laha an takuna fi hasyiyatil matafi. Sedangkan ibu-ibu tetap dianjurkan di pinggiran jalur tawaf. Ya, artinya tidak mendekat ke Ka'bah, takutnya nanti berdesak-desaan. Wala ibrata bi kasratil khuta fil bu'di ya. Dan pada intinya ketika nanti kita melakukan tawaf ya, berombongan misalkan, maka tetap mencari tempat yang longgar saja agar semuanya bisa berjalan dengan baik, baik laki-lakinya maupun baik wanitanya ya. Karena kalau sudah berpisah maka nanti akan susah untuk bertemu dan akan membuat kerepotan. Baik, pada intinya kalau sendiri dianjurkan untuk mendekat ke Ka'bah. Kemudian di antara yang disunahkan ketika tawaf adalah al-muwalah, yaitu melakukan tawaf dengan bersambung tanpa ada putusnya. Wa hiya sunnatun 'inda Syafi'iyah wal Hanafiyah, dan ini merupakan sesuatu yang sunnah di mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Wa syartun indal Malikiyah wal Hanabilah, dan merupakan syarat di mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Artinya kalau diartikan sunnah, muwalah ini terus melakukan tanpa putus, ini kalau dilaksanakan ya dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau di mazhab Malikiyah dan Hanabilah, kalau tidak dilakukan secara berurutan terus, ada waktunya kita jeda istirahat misalkan atau apa, maka nanti bisa dikatakan ya tawafnya tidak sah gitu. Wallahu taala alam bishawab. Ini perbedaan kata sunnah dan syartun. Kemudian yang ke-9, hukum sholat setelah tawaf dan kenapa para ulama berbeda pendapat. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum sholat setelah tawaf adalah disyariatkan. Yes. Dan kata syariat ini maknanya sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Ya. Kemudian apa perbedaan yang menyebabkan mereka berpendapat ada yang mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah? Ya. Maka kita baca bagian teks Arabik ini. Ya. Raka'ata at-tawafi, 2 rakaat tawaf. Hukumnya adalah sunnah inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Sesuatu yang disunahkan, dianjurkan untuk dilakukan di mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Wajibatun indal Hanafiyati wal Malikiyati, dan merupakan sesuatu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkan di mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Dalil bagi para ulama yang mewajibkannya adalah firman Allah Ta'ala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya. Bagi orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab, tentu dia mengetahui kalimat wattakhidhu. Wattakhidhu itu adalah fi'lu amrin atau fi'il amr
dalam bahasa Indonesianya kata kerja. Dari ittakhadha yattakhidu ittikhadan, kemudian muttakhidun muttakhadan ittakhid, ya. Ittakhidha, ya, ittakhid, ittakhidha, ittakhidu. Makanya di sini ittakhidu, ya. Jadikanlah oleh kalian. Nah, para ulama ini karena berbeda usul fikihnya, ada yang mengatakan wal amru yaqtadil wujub. Kalau ada kata perintah, maka itu maknanya adalah wajib gitu. Maka wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wa hujjatul jumhuri, sedangkan jumhur ulama mengatakan annaha zaidatun ala shalawatil khams falam tajib bisyar'i alal a'yani kasairin nawafil, ya. Para ulama atau jumhur ulama mengatakan ini tidak wajib meskipun kalimatnya kalimat perintah. Kenapa? Karena ini lebih dari sholat 5 waktu. Ya, jadi di sana itu Bapak Ibu ada sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila saya itu hanya sholat 5 waktu, kemudian saya itu hanya puasa Ramadan, ya. Apakah saya itu bisa masuk surga? Ya. Apakah saya itu bisa masuk surga? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa, gitu. Bisa, gitu. Tidak masuk surga. Ada juga hadis yang mengatakan yang wajib untuk saya itu apa, wahai Rasulullah? Maka dijawab sholat 5 waktu. Ya. Apakah ada kewajiban tambahan bagi saya lagi? Jawabannya tidak ada. Ya. Maka para ulama berdasarkan beberapa hadis ini mengatakan bahwa sholat yang kalimatnya kalimat perintah tetap hukumnya sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada kewajiban tambahan bagi orang ini, gitu. Ya, makanya sholat tahiyatul masjid ada yang mengatakan juga sunnah. Sholat khusuf atau kusuf, sholat gerhana juga sunnah. Sholat id itu juga sunnah. Ini konsepnya karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang tidak ada tambahan bagi sholat wajib bagimu, gitu. Yang wajib cuma 5 itu. Ya, ini konsepnya dasar dari usul fikihnya. Ya, dan pasti masing-masing nanti akan berbeda pendapat. Tapi bagi saya pribadi lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa yang tambahan dari sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Ya, termasuk sholat tahiyatul masjid, termasuk sholat id, termasuk sholat kusuf, termasuk sholat tawaf ini. Karena beberapa ulama ada yang berpendapat beberapa sholat yang saya sebutkan tadi hukumnya adalah wajib. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam biswab. Jadi ini adalah tentang hukum sholat setelah tawaf, hukumnya adalah sunnah. Dan kenapa ada ulama yang mengatakan wajib? Karena usul fikih mereka menyatakan bahwa kalimat perintah itu hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kemudian yang ke-10, salat sunnah tawaf dilakukan dimanapun diperbolehkan. Ya. Yang paling afdol itu di belakang makam Ibrahim. Ya, tapi dimanapun itu tetap diperbolehkan. Kita baca beberapa kalimat yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni. Aina tusalli, di mana salat? Wa yustahabbu an yusallihima khalfa maqami Ibrahim. Disunahkan untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf ini di belakang makam Ibrahim. Kemudian membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Dan rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma secara marfu. Kenapa 2 ayat ini yang dibaca? Karena 2 ayat ini yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, dan dengan 2 surat ini seseorang berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya. Kami tidak akan atau aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala a'budu wala ta'bud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna
wala antum abiduna ma'abud, ya. Dan engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah, ya. Dan nanti di akhirnya lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu sendiri, bagiku agamaku sendiri, ya. Kalian silahkan melakukan agama kalian dan kami melakukan agama kami. Artinya kami berlepas diri dari tindakan kalian. Nanti kalau kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tanggung sendiri. Itu makna dari qul ya ayyuhal kafirun. Kalau qul huwallahu ahad, itu artinya kita menekankan bahwa Allah itu esa, ya. Allah tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dua salat ini harapannya seseorang yang salat itu mendapatkan kekuatan tauhid yang lebih besar lagi, ya, dengan baroahnya, dengan berlepas dirinya kepada orang-orang kafir, dan dengan penguatan kalimat-kalimat tauhidnya di surat Al-Ikhlas tersebut. Baik. Kemudian hadza idza amkanahu dzalika. Ini jika memungkinkan, artinya salat di belakang makam Ibrahim. Malam yusalliha fi ayyi maudhi'in minal masjid, ya. Kalau tidak memungkinkan, maka ya silahkan salat di manapun dari masjid. Wa ilam yaf'al fa fi ayyi maudhi'in minal harami. Kalau tidak bisa juga dimanapun dari Masjidil Haram. Entah di bangunannya juga diperbolehkan, tidak di matofnya itu dibolehkan untuk salat 2 rakaat tersebut. Wa sabata anna Umar radhiyallahu anhu raka'ahuma bidhitua, dan ada riwayat bahwasanya Umar melakukan 2 salat ini bidhitua di sebuah daerah yang sudah jauh dari Masjidil Haram, cukup jauh, ya. Fa ilam yusalliha hatta raja'a ila watanihi shallaha fi watanihi. Kalau dia belum sholat sampai di negerinya, misalkan Indonesia, maka silahkan sholat di Indonesia, gitu. Wa ghairihi minal ard, dan dimanapun dari bumi ini. Li'anna waqtaha la yafutu, karena waktunya tidak terbatas. Jadi sholat sunnah tawaf ini tidak ada batas waktunya menurut penulis kitab Al-Mughni di sini. Qala fil Fathi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, innaman nasya rak'atai tawaf qadahuma haitsu dzakarahuma min hillin aw haramin wa huwa qaulul jumhur. Seseorang yang lupa 2 rakaat tawaf ini hendaknya dia mengqadha kapanpun dia ingat, baik dia di daerah halal maupun dia di daerah haram. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Diperbolehkan tawaf meskipun di waktu yang terlarang, ya. Seseorang melakukan 2 rakaat tawaf ini boleh meskipun di waktu yang terlarang, ya. Jadi sholat sunnah tawaf boleh dilakukan kapanpun, ya. Baik, kita baca referensinya. Jawazu sholatihima fi waqtil karahati. Dibolehkan untuk melakukan 2 rakaat ini di waktu yang dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan waktu yang diharamkan, ya. Ada 2 waktu yang haram sholat, ya. Tentunya sholat mutlak, yaitu setelah subuh sampai matahari meninggi kurang lebih 1 tongkat, atau kalau dalam waktu itu setelah 15 menit. Makanya sholat syuruk itu adalah plus 15. Kenapa? Karena menunggu matahari meninggi dulu. Karena ketika matahari terbit itu adalah waktu yang diharamkan, ya, untuk melakukan sholat. Kemudian waktu yang kedua yang diharamkan sholat untuk sholat mutlak itu adalah setelah sholat asar. Setelah dia melakukan sholat asar sampai matahari benar-benar tenggelam, sampai masuk waktu maghrib, ya. Itu adalah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Nah, sholat sunnah tawaf ini boleh dilakukan kapanpun, termasuk di waktu tersebut. Baik, dikatakan oleh Ibnul Mundhir, rukhisa fis sholati ba'da tawafi fi kulli waqtin jumhuru as-sahabati, ya. Jumhur sahabat memberi rukhsah tentang sholat tawaf ini di semua waktu, ya. Wa minhum man kariha dzalika akhdan bi umumin nahyi anis salati ba'da subhi wa ba'dal asri. Dan sebagian ada yang memakruhkannya
berdasarkan keumuman hadis larangan sholat setelah subuh dan setelah asar. Ya. Ini ada beberapa ulama yang berpendapat dengan ini seperti Umar, Ats-Tsauri dan Tha'ifah. Wa dhahaba ilaihi Malik wa Abu Hanifah, dan ini pendapat Imam Malik juga, pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama yang memperbolehkan itu adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Sunan, disahihkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya, dari hadis Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manafin, wahai anak keturunan Abdul Manaf, wahai orang-orang Quraisy. Man walla minkum min amrin nasi syai'an, siapa di antara kalian yang nanti akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pemerintah, fala yamna'anna ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Maka kalian jangan melarang siapapun yang tawaf di Ka'bah ini kemudian sholat di waktu kapanpun. Ya. Min lailin, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Maka jangan dilarang untuk melakukan sholat. Artinya sholatnya boleh di waktu kapanpun. Wallahu ta'ala alam biswab. Jadi ini diperbolehkan sholat. Dan ini slide yang terakhir tentang berdoa setelah sholat sunnah tawaf. Ini bukan sesuatu yang sunnah. Baik, jika dikatakan bukan sunnah, bukan berarti tidak boleh dilakukan, ya. Karena biasanya ada orang-orang yang setelah tawaf itu istirahat dulu, ya, untuk mengembalikan tenaganya karena tidak biasa jalan begitu lama, ya, setengah jam jalan terus, setelah itu nanti jalan lebih lama lagi saat sa'i. Biasanya ya istirahat terlebih dahulu, ada yang sholat kemudian setelah itu berdoa, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau diyakini itu sebagai sunnah, maka itu bukan sunnah, dalam artian Nabi SAW dulu tidak melakukannya. Setelah tawaf kok sholat kemudian berdoa, enggak. Nabi enggak berdoa setelah itu. Ya, baik. Tapi tetap bagi yang ingin melakukan boleh-boleh saja, enggak ada masalah sama sekali. Baik, ad-du'a ba'da rak'atai tawaf. Doa setelah 2 rakaat tawaf. La yushra'u ad-du'a'u ba'da rak'atai tawaf kama yaf'aluhu katsirun minan nas. Tidak disyariatkan untuk melakukan doa setelah melakukan salat 2 rakaat tawaf. Dan ini memang banyak orang yang melakukannya. Innama sunnatu, yang dilakukan Nabi SAW dulu, idza faragha min rak'atai tawaf, setelah selesai dari 2 rakaat tawaf, maka beliau kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Safa. Sebagaimana dalam hadis Jabir di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Nabi SAW tidak sholat kemudian berdoa istirahat, tidak. Tapi sholat langsung jalan lagi ke Hajar Aswad, menyentuhnya, kemudian ke Safa. Dan ada riwayat dari Imam Ahmad dari hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW ramala thalatha atwafin. Ya, ketika tawaf itu jalan cepat di 3 putaran pertama, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Tsumma ada ilal hajari, kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad. Tsumma dhahaba ila Zamzam fasyariba minha, kemudian beliau pergi menuju air Zamzam kemudian meminum darinya. Wa sabba ala ra'sihi, dan beliau mengucurkan air di atas kepalanya. Ya. Kemudian tsumma raja'a fastalama rukna, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Tsumma raja'a ila Safa, kemudian beliau pergi ke Safa untuk mengatakan abda'u bima bada'allahu bihi, aku memulai sebagaimana Allah mulai. Artinya Allah memulai inna Safa wal marwata, Nabi pun memulai dari Safa bukan dari Marwah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad tersebut ada beberapa urutan. Beliau tawaf dulu, ya. Kemudian setelah tawaf beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau ke Hajar Aswad. Setelah ke Hajar Aswad, beliau ke
sumur Zam-Zam dan melakukan dua tindakan di sana, minum dan mengucurkan air di atas kepala beliau. Ya, karena ketika itu bentuknya sumur beneran, harus turun. Ya, turun ke sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian beliau naik lagi dari sumur untuk kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Kemudian yang keenam, beliau berangkat ke Safa dengan mengatakan abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Ya. Jadi ini 6 urutan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Tawaf, salat 2 rakaat, Hajar Aswad, sumur Zam-Zam, kemudian Hajar Aswad lagi, kemudian ke Safa. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita sampaikan berdasarkan kitab Al-Mughni dalam fikih haji dan umrah terkait sunnah-sunnah ketika tawaf. Dan insya Allah ada beberapa materi tambahan lagi berkaitan dengan hal ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Apabila ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.